Shalom, kita ketemu lagi dan kita tetap dalam keadaan sehat, semangat untuk mengikuti perkuliahan. Saya berharap saudara-saudara lewat proses pembelajaran video pembelajaran ini tidak mengurangi saudara punya untuk daya juang untuk belajar, untuk menggali, untuk menambah rahasia-rahasia dan bahkan saudara-saudara dapat hal-hal yang baru, ya. Saudara-saudara jangan lupa bahwa kaidah kita pembahasan kita dalam studi PL baik PL2 yang dalam pembelajaran ini kita yang pokok pembahasan kita banyak kaitannya tentang sejarahnya, latar belakangnya, temanya, tujuannya dan historis kitabnya, mungkin ciri kitabnya itu apa hal-hal yang khusus itu yang kita akan pelajari. Kita akan masuk pada kitab dalam kitab Taurat yang keempat yaitu kitab Bilangan. Pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang kitab Bilangan. Nah, kalau kita bicara tentang kitab Bilangan, maka Bilangan itu menjelaskan bagaimana sebuah sejarah persiapan orang-orang Israel untuk menduduki tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Maka kitab Bilangan itu adalah kitab persiapan untuk orang-orang Israel untuk mengambil dan menduduki tanah perjanjian. Bahasa kata Bilangan itu sendiri dalam bahasa Yunani dalam Alkitab, dalam kitab Septuaginta, arithmoi. Dalam Alkitab bahasa Inggris itu sering kita dengar yaitu book of Numbers. Dan dalam bahasa Latin numeri. Dalam bahasa Latin numeri ini menjadi bahasa Indonesia menjadi nomor. Tapi bahasa Ibrani yaitu Bamidbar yang artinya adalah di padang gurun, ya. Kata Bamidbar itu adalah di padang gurun. Kitab Bilangan ini adalah kitab keempat dalam kitab Taurat yang ada di dalam perjanjian lama dan ada dalam kitab perjanjian bagi kita di Alkitab orang Kristen. Isinya apa? Menceritakan peristiwa-peristiwa yang dialami orang Ibrani bangsa Yahudi ketika berada selama 38 tahun di padang pasir di gurun dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Jadi kitab Bilangan mengkisahkan itu semua, ya. Nah, kitab Bilangan dalam bahasa Ibraninya tadi disebut Bemidbar yang artinya padang gurun atau juga dikatakan diberikan pengertian daerah liar, ya. Kata-kata pertamanya dalam kata kitab ini, ya. Sedangkan kata Bilangan adalah terjemahan daripada kitab dalam yang disalin dalam bentuk bahasa Yunani yaitu arithmoi, bahasa Yunaninya arithmoi, yang kitab Septuaginta dalam bahasa Latin numeri. Dan arti kata arithmoi numeri tentang cacah jiwa bangsa Yahudi. Apa kaitannya? Rupanya di dalam kitab Bilangan ini ada yang kita kenal dengan cacah jiwa dengan kata yang lebih familiar yaitu sensus. Maka dalam kitab Bilangan kita akan temukan kata sensus ini ada 2 kali yang dilakukan kaitannya dengan sensus itu. Yang pertama, sensus yang dilakukan mencatat para pria Israel berumur 20 tahun ke atas yang mampu berperang. Tentu yang dicatat hanya laki-laki, yang berarti para wanita, anak-anak, dan manula, ya, juga jika dihitung maka jumlahnya akan 2 kali lebih banyak. Tetapi ini hanya mencatat para pria Israel yang berumur 20 tahun ke atas yang mampu berperang. Jadi sensus ini dilakukan dengan tujuan untuk berperang. Itu sensus yang dilakukan itu. Sensus pertama dicatat pada pasal pertama dalam Bilangan pertama, yaitu tahun kedua setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Bilangan pasal 1 ayat 45 sampai 46. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas,
dan yang sanggup berperang di antara orang Israel berjumlahnya 603.530 orang. Ini hanya laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas yang sanggup berperang. Maka kalau dikalikan dengan wanita, dengan itu maka jumlahnya bisa 3 kali lipat. Bayangkan ini sebuah suku, sebuah orang Israel yang jumlahnya begitu besar. Ya. Sensus kedua, pasal 26, bilangan 26 ayat 51 dilakukan situ. Yang dilakukan sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Mencatat jumlah bangsa Israel seperti itulah. Mencatat jumlah bangsa Israel setelah tulah yang menyebabkan kematian 24.000 sebagaimana dicatat di pasal 25. Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, kurang lebihnya 601.730 orang banyaknya. Saudara-saudara, lihat periode waktunya. Kapan waktu permulaan ataupun kitab bilangan ini. Ya. Kalau kita melihat dari sebuah periode waktu ini, Keluaran diperkirakan tahun 1445, maka kitab bilangan ini ya dimulai pada tahun 1444 di pertengahan antara bulan April menuju ke bulan Mei ya. Jadi inilah permulaan daripada periode kitab bilangan mulai dicatat. Dan kapan ini berakhir? Dari tahun 1445 berakhirnya di tahun 1405, kurang lebih 39 atau 40 tahun ya perjalanan orang Israel yang mencatat ataupun yang dicatat yang terjadi dalam kitab bilangan ini. Nah, saudara lihat, perhatikan di dalam slide saudara, dalam video ini, saudara akan menemukan peta yang dimana dari Mesir, dari tanah Goshen, tanah Rameses itu kemudian orang Israel, orang Ibrani keluar menuju Gunung Sinai. Itu perjalanan mereka gambaran yang keluar dari Mesir, rute dalam keluaran. Sementara rute dalam kitab bilangan ini geografisnya dimulai dari Gunung Sinai itu. Dimulai dari Gunung Sinai yang menuju ke tanah Kanaan. Ini ada tanda panah, saudara lihat, dari Gunung Sinai menuju Kades, Barnea, Gunung Hor, terus ke Moab, dan akhirnya mereka hanya terputar-putar di seputaran wilayah itu. Karena nanti akan kita bahas di bilangan 23, di bilangan-bilangan kitab bilangan yang menjelaskan bagaimana pemberontakan mereka. Ayat kunci dalam kitab bilangan ini adalah bilangan 14 ayat 22 sampai 23 tentang disiplin. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Jadi kata ayat kunci dalam kitab bilangan adalah ada sebuah ayat kunci. Kata kunci adalah disiplin. Kata kunci yang berikut dalam kitab bilangan ini, bilangan 23 ayat 19 sampai 20 menjelaskan, yaitu kata berkat. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Maka kata kunci yang kedua dalam kitab bilangan ini adalah kata berkat. Nah, kita coba lihat merangkuman sedikit ya.
Dalam kitab Bilangan berbicara tentang kesetiaan Allah dalam mempersiapkan umatnya untuk memasuki tanah Kanaan. Ya, kesetiaan Allah mempersiapkan umatnya untuk masuk ke tanah Kanaan. Tetapi bertolak belakang dengan orang-orang Israel itu karena ketidaktaatan mereka, karena pemberontakan mereka, bangsa Israel ini. Dan maka Allah mengajarkan kepada bangsa ini akan komitmennya yang tidak terbatas dan menggenapi janjinya terhadap Abraham. Siapa penulisnya? Penulisan dari kitab Bilangan ini. Bukti-bukti dari eksternal. Orang Yahudi kuno dan Samaria dan kesaksian umat gereja mula-mula ke orang Kristen yang sama-sama mempercayai dan menunjukkan bahwa Musa adalah penulis kitab Bilangan. Sementara bukti dari dalam internal itu di dalam Allah berbicara kepada Musa muncul lebih dari 80 kali. Yang pertama dalam pasal 1 ayat 1. Ya, sekarang Musa menuliskan permulaan perjalanan mereka berdasarkan perintah Tuhan. Bilangan 33 ayat 2, Bilangan pasal 36 ayat 13. Kitab ini juga konsisten dalam gaya penulisan oleh satu penulisnya. Maka dipercayalah, diyakinilah bahwa Musa sebagai penulis ini dari bukti internal. Sejarah menganggap bahwa kitab ini ditulis oleh Musa. Banyak hal yang disebabkan, alasannya adalah satu. Hal ini dinyatakan oleh Pentateuch orang Yahudi punya dan Pentateuch orang Samaria punya. Sejarah juga mengungkap bahwa Musa penulisnya adalah melalui tradisi Yahudi. Yang berikut, oleh Yesus dan para penulis PB. Yesus sendiri menyinggung dan mengangkat. Kemudian para penulis Kristen kuno. Kemudian para cendekiawan konservatif pada zaman modern. Sementara bukti dalam kitab itu sendiri menjelaskan dalam Bilangan 33 ayat 1 sampai 2 yang membawa bahwa penjelasannya Musa sebagai penulis kitab ini. Musa mencatat dalam buku hariannya sepanjang pengembaraan di padang gurun dan kemudian menyusun isi kitab Bilangan dalam bentuk narasi menjelang kematiannya sekitar 1405 sebelum Masehi. Kebiasaan Musa untuk menyebut dirinya dengan kata ganti orang ketiga memang biasa dilakukan dalam tulisan-tulisan kuno dan karena itu tidak melemahkan kredibilitasnya sebagai penulisan. Demikian saudara-saudara, itu keadaan bagaimana menggambarkan Musa sebagai penulisnya. Keadaannya ya pada tahun 1525-1405 sebelum Masehi, kepemilikan Mosaik menempatkan penulisan pada masa hidupnya. Kemah disusun tepat 1 tahun setelah Keluaran 40 ayat 17 dan kitab Bilangan mengangkat kisah ini 1 bulan sesudahnya, yaitu Bilangan pasal 1 ayat 1. Oleh karena itu, waktu yang tercakup oleh Bilangan dimulai 1 tahun setelah Keluaran dan mencakup 38 tahun dan 9 bulan setelah mereka pengembaraan di gurun sampai sebelum penaklukan Kanaan. Itu awal 1405 sebelum Masehi. Musa mungkin menyimpan jurnal itu ketika dia mengembara dan menyusunnya secara singkat sebelum ia wafat pada tahun 1405 sebelum Masehi. Jadi Musa membuat catatan-catatannya dan catatan itu, jurnal itu dan yang menjadi menegaskan bahwa peristiwa-peristiwa yang dialami Musa dalam di 38 tahun, 40 tahun di padang gurun itu Musa membuat jurnal. Saudara tidak perlu kaget dan tidak heran karena Musa ini mempunyai pendidikan dan dididik di istana Firaun. Tentunya dia punya kemampuan untuk membuat catatan-catatan seperti itu. Jadi kita tidak perlu merasa, oh kok Musa bisa? Ya jelas bisa. Nah, kitab
bilangan ini siapa penerimanya? Penerimanya, pembacanya adalah orang-orang Yahudi yang pada waktu itu juga di padang gurun. Kapan peristiwanya? Bangsa Israel telah meninggalkan Mesir dan membangun kemah dalam kitab Keluaran yang sudah diinstruksikan oleh Musa dari Allah sendiri, dan kemudian ada instruksi untuk mereka untuk hidup kudus. Ya, bagaimanapun Allah mengetahui bahwa Israel belum siap, tanpa persiapan tambahan, sehingga ia mengatur orang untuk penaklukannya. Ada faedahnya, ada manfaatnya ketika mereka dalam di padang gurun, maka itu merupakan juga sarana Allah menyiapkan orang Israel untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Saudara lihat, kita sedikit masuk ke lebih dalam. Kitab Imamat berkaitan dengan penyembahan sebuah bangsa, sementara kitab Bilangan ini merekam sebuah perjalanan dari bangsa orang Yahudi itu. Kalau Imamat berkaitan dengan apa yang dikorban, penyembahan, aturan-aturan liturgi penyembahan itu, sementara kitab Bilangan sekali lagi merekam perjalanan bangsa mulai dari Gunung Sinai dan mereka menuju ke tanah Kanaan. Maka kitab Bilangan membahas tentang memberikan sebuah sejarah, mencatat itu semua, peristiwa demi peristiwa yang terjadi dari Gunung Sinai menuju ke tanah Kanaan. Pasal 1 sampai pasal 10 ayat 10, Allah mempersiapkan Israel untuk berjalan bersamanya dalam sebuah hubungan perjanjian. Allah telah, pasal 26 sampai pasal 36, Allah setia terhadap perjanjiannya, sehingga ia mempersiapkan sebuah generasi baru untuk masuk di tanah perjanjian. Nah, generasi yang lama mereka tidak masuk. Karena apa? Karena pemberontakan mereka, karena ketidakpercayaan mereka, karena ketidaktaatan mereka. Jadi sebuah generasi yang baru yang lahir di padang gurun, mereka ini sebagian mereka inilah yang masuk dalam tanah perjanjian itu. Bangsa Israel tertunda memasuki tanah perjanjian karena pemberontakan mereka, karena ketidakyakinan mereka terhadap Allah Israel itu sendiri. Ya. Nanti sebentar kita akan membahasnya, atau kalau tidak sempat hari ini, minggu depan kita akan bahasnya. Terus dalam kitab Bilangan ini menceritakan, mengkonsentrasikan bagaimana Allah yang setia melawan ataupun berhadapan dengan orang-orang Israel yang tidak setia itu. Persiapan menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Allah mempersiapkan bukan cuma generasi muda, mempersiapkan generasi tua. Allah tunda dalam persiapan itu karena mereka tidak percaya, dan dalam bagian ini mempersiapkan generasi baru. Jadi secara garis besar, saudara lihat, pasal 1 sampai pasal 10 Allah mempersiapkan bagaimana aturan-aturan perkemahan dalam generasi untuk memasukkan di Kanaan sebagai bangsa yang tertib dan dikuduskan, dan mereka diajarkan orang Israel tentang kesetiaan Allah kepada perjanjiannya, kepada perjanjian yang diikat dengan Abraham 20 hari atau 40 hari di Gunung Sinai. Kemudian pasal 10 ayat 11 sampai pasal 25 ayat 18, Allah menghakimi ketidakpercayaan para generasi tua dengan melarang mereka untuk masuk ke tanah perjanjian, untuk membersihkan bangsa dari pemberontak, sementara yang tetap setia memimpinnya ke Kanaan, yaitu 38 tahun 3 bulan 10 hari di padang gurun. Mereka ini Allah harus membuat sebuah standar yang tinggi, standar bagaimana cara untuk masuk ke tanah perjanjian. Saudara ingat, kisah Musa pun sendiri tidak dapat masuk ke tanah perjanjian karena ada keemosi atau bagian daripada ketidaktaatannya dia dalam perintah Tuhan. Pasal 26 sampai pasal 36 menjelaskan Allah mempersiapkan generasi baru yang percaya
untuk memasuki Kanaan melalui sebuah reorganisasi, pengudusan dan meninjau kembali bagaimana orang-orang Israel itu dalam bernyembahan mereka, dalam sumpah mereka, dan batas-batas hidup mereka, bagaimana kehidupan orang-orang Israel ini. Nah, saudara-saudara melihat diagram tabel daripada populasi orang Israel yang berada di padang gurun dari mereka keluar tanah Mesir, kemudian di padang gurun bertambah berapa? Dari suku Ruben, ya, di awal pengembaraan mereka, ya, kurang lebih suku Ruben ini memiliki jumlah itu yaitu 46.500 dalam hidup mereka, dari jumlah dari keturunan Ruben yang keluar dari tanah Mesir. Di akhir pengembaraan mereka tinggal 43.730. Terjadi penyusutan atau pengurangan 2.770 dan seterusnya. Maka kita akan melihat justru yang bertambah di sini bukan kita lihat ada salah satu suku Lewi yang bertambah. Kalau kita lihat tabel ini, awal pengembaraan dari keturunan suku Lewi itu 22.000, di akhir pengembaraan itu 23.000. Jadi ada kenaikan 1.000 orang, ya. Ada kenaikan 1.000 orang. Demikian juga suku Yehuda mengalami penaikan, suku Isakar, suku Zebulon, suku Efraim mengalami penurunan. Suku Manasye, suku Benyamin, suku Dan, suku Asher, suku Naftali. Itu tabel mereka. Dan saudara melihat kira-kira kalau dari pasal-pasal ini apa-apa saja perikopnya, saudara melihat dalam kitab Bilangan ini. Nanti saya akan jelaskan dalam pasal per pasal pada pertemuan yang kedua. Demikian pengantar ini untuk kitab Bilangan, pertemuan kita video ini di dalam video pembelajaran ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di minggu yang akan datang. Shalom. Selesai.